Saya mungkin 2 bulan belakangan inilah, itu hampir setiap minggu, itu nggak di Jakarta, bertemu dengan para guru agama itu di pelosok Nusantara. Kadang saya ngelihat di Sulawesi, kadang saya bertemu itu ada di pelosok Jawa, kadang ada di Sumatera. Saya ngelihat tuh, betapa masih banyak orang itu yang memilih jalan sunyi dalam pengabdiannya kepada Indonesia. Kalau saya ini memilih jalan berisik, ya, jalan berisik itu masjidnya kelihatan, jamaahnya banyak, ya, TikToknya lumayan, ya, Instagramnya istiqomah, itu namanya jalan gaduh, ya, jalan gaduh. Tapi saya bertemu dengan orang-orang yang saya merasa jangan-jangan Indonesia itu masih tegak berdiri itu karena mereka. Orang Indonesia yang bermaksiat itu ada. Yang sekarang nih sedang durhaka kepada orang tuanya ada. Yang sekarang durhaka kepada Rasulullah ada. Tapi yang ngaji hikam ada kan? Nah ini penting nih. Yang korupsi ada, yang nyusahin Indonesia banyak. Tapi di tengah-tengah itu ada mereka yang memilih jalan sunyi, mengabdikan dirinya menjaga agama Rasulullah. Saya ketemu dengan orang misalnya yang di pelosok desa itu baca Fathul Qorib. Baca Fathul Qorib itu dalam kesunyian. Pesantrennya jauh dari kata mewah, sarana pendidikannya itu jauh dikatakan dari layak. Mungkin musolanya itu gedungnya sudah lapuk, jalan untuk sampai ke sana itu mungkin tanahnya basah. Mungkin siang itu hanya makan nasi dengan lauk sederhana, nasi sayur lodeh, sambal misalnya. Tetapi mereka ini itu tidak pernah kepikiran MBG, ya kan? Kepikiran enggak ada. Yang ada dalam benaknya. Itu saya tanya sama dia, Kiai, gimana kondisi sekarang? Sudahlah Gus, biarin yang mikir itu Gus Faiz saja. Yang mikir itu orang kota saja. Ini jangan salah arti loh. Ada orang kadang-kadang sekarang ini, cara pandang agamanya itu sempit. Merasa yang berjuang dengan agama itu mereka yang bicara politik. Merasa bahwa yang berjuang agama itu mereka yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian dari perjuangan, tapi bukan semua perjuangan. Kata dia, yang ngasih nasihat pemerintah banyak, Gus. Yang ngeritik pemerintah banyak. Yang belain IKN banyak. Yang suka sama Roy Suryo, yang fikuli makanin itu ya takalam daiman an ijazah Jokowi misalnya, fikuli waktin wahin, ya, fikuli lamhatin wa nafasin, itu semuanya ngomongnya ijazah palsu, itu ada Gus. Maka saya berpikir harus ada yang tetap membaca Fathul Qorib. Kalau Gus Faiz tanya, kenapa saya baca matan takrib? Karena yang saya bisa itu cuma matan takrib. Saya kalau mau menyalahkan pemerintah soal dolar yang melejit, ya, ini dolar naik ini saya agak sedih, ya, karena umroh jadi mahal nanti. Saya mau ngaji hikam di depan makam Ibnu Athaillah itu kan jadi mahal biayanya karena dolarnya, Allahumma ufirlahu, dolar ini sudah mau 18.000. Saya enggak ahli itu, saya enggak bisa menganalisa itu. Tapi saya bisa menganalisa sholat. Saya bisa tahu mana yang sholatnya benar, mana yang tidak benar menurut fikihnya Imam Syafi'i. Maka biarkanlah saya itu mengajar Fathul Qorib, yang lain melakukan yang ini. Saya kadang-kadang ngelihat kiai yang adem kayak gini itu, saya berpikir Indonesia itu dijaga bukan oleh orang yang hebat. Indonesia dijaga itu bukan oleh gemuruh ilmu, tapi Indonesia itu dijaga oleh ketulusan hati
yang mengajarkan kepada anak negeri ini untuk cinta kepada Allah, untuk ingat kepada Rasulullah, dan tidak pernah membenci tanah di mana dia sujud di atasnya. Itu kadang-kadang buat saya itu hari ini, walaupun kadang-kadang kalau sampai ke Jakarta, itu pusing juga. Ya, mau ngaji tiket pesawatnya serem sekarang, ya kan? Ya, harga tiket pesawatnya serem sekarang. Ngelihat pom bensin itu juga serem-serem harganya, ya kan? Minyak yang tidak disubsidi itu lompat-lompat, serem harganya. Ya, ngelihat orang ribut-ribut juga serem. Ya, dengerin TikTok itu, masya Allah, kayaknya udah mau kiamat sebentar lagi. Lihat Instagram, dajalnya nggak sedikit gitu loh ya. Tapi ngelihat kiai dengan wajah yang teduh itu, saya merasa bahwa selama itu masih ada, maka nyala api agama, cahaya iman itu masih tetap terjaga. Ini saya belum ngaji curhat duluan. Ini efek karena sering ngelihat gitu. Jadi saya itu sekarang jadi zikir itu datang ke pesantren. Saya datang ngaji-ngaji ke pesantren itu berkaca pada diri saya sendiri. Betapa saya yang kotor itu dimuliakan oleh orang. Sementara begitu banyak orang yang bersih tapi tidak mendapatkan kemuliaan yang seharusnya mereka dapatkan. Maka hari ini karena saya habis keliling kayak gitu 2 bulan, kena hikam nih yang kayak gini tuh masuk banget di hati saya. Apa kata Ibnu Athaillah? La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ini mahal banget. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibiyatin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Nih hebat. Kata Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra. Jangan pernah meninggalkan zikir. Zikir ini kalau guru saya dulu bilang, Prof. Said Ramadan Buti, zikir itu artinya mengingat Allah. Bisa dalam wujud Allah, Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Bisa dalam wujud pengajian. Bisa dalam wujud kalau santri masuk ke dalam kelas. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu namanya zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir li adami hudurika ma'allah. Sekalipun zikirmu itu garing, ya, karena zikir garing itu mulutnya aja. Sholat garing itu gerakannya sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Jangan tanya hatinya. Makanya ada orang tuh nggak berani jadi imam, bukan karena bacaannya salah, karena nggak pernah khusyuk kalau sholat. Ya, setiap jadi imam ujungnya sujud sahwi. Gitu. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, bacaannya bagus, otaknya yang enggak bagus. Bacaannya bagus, tajwidnya lurus, hatinya yang belok. Ya kan? Allahu Akbar, sebelum masuk masjid ada tukang sate. Memang repot ya. Kalau dulu masjid itu kan kuburan, jadinya husuk. Ini bayangin kan, mau Allahu Akbar, lihat kuburan husuk. Sekarang persoalannya, Pak Asim, di masjidnya itu kalau mau belok sekarang ada somai, ada sate. Saya kadang-kadang itu kepikiran Pak Asim. Pokoknya nanti habis ngaji, ya, saya mau cari somai kayak gini ya. Jangan di masjid itulah. Tapi kan banyak, lihat, ya. Tapi kata Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra. Jangan pernah tinggalkan zikir. Jangan kamu ndak mau sholat karena merasa belum bisa khusyuk. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran hanya karena kamu merasa tidak fasih dan tidak paham.
baca terus, sholat terus, kerjakan terus. Kenapa? Li'anna ghaflataka, karena lalaimu an wujudi dzikrihi, nih, karena lalaimu tanpa berzikir itu asyaddu, lebih berbahaya fi wujudi dzikrihi, daripada lalai tapi masih ingat sama Allah. Nih, kata Ibnu Athaillah, kamu itu jangan meninggalkan zikir karena merasa zikirmu itu tidak bergema di dalam hati, cuma di mulutmu. Karena lupamu kepada Allah, lalaimu kepada Allah, maksiatmu kepada Allah, dengan lisan yang tetap berzikir itu jauh lebih baik daripada kamu lupa kepada Allah bahkan tanpa lisan yang berzikir kepada Allah. Nih. Jadi orang itu kalau mazhabnya Syadzili, ya kayak Ibnu Athaillah ini, itu jarang meremehkan orang. Mungkin ada teman nanti bilang, ya saya ini sebetulnya didorong orang memindahkan kajian hikam ini ke belakang. Ya, cuma saya agak takut gitu. Karena saya bukan sama dengan guru saya. Guru saya memang iya. Ketika ngaji hikam itu enggak di masjid. Pernah enggak di masjid. Kenapa? Karena di antara hadirinnya itu ada perempuan enggak jilbaban. Ya, enggak jilbaban, tapi rajin ngaji. Nah, kamu pasti dibully. Nggak usah ngaji, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Ngajinya nggak masuk ke hatimu, itu buktinya. Rajin ngaji, tapi nggak tutup aurat. Tuh kita sering begitu. Maaf, kalau yang laki biasanya ngelihat temennya tatoan muludan, keluar loh, gitu kan? Kita sering begitu tuh, iya kan? Atau maaf ya, pakai celana jin misalnya, ya tapi nutup aurat tuh, cuma bawahnya agak bolong-bolong misalnya, atau ditambal-tambal stiker. Begini ngaji, lihat. Nih, saya enggak lihat mazhab lain itu urusan mereka lah. Urusan saya kan apa yang saya dapat dari guru saya. Kalau kata guru saya jangan gitu. Dulu beliau almarhum itu pernah ngaji. Saya sering cerita ini di mana-mana. Ada mahasiswi itu enggak pakai jilbab, pakai baju biasa, bahkan pendek gitu. Tapi ngefans sama beliau, ngaji gitu. Kemudian pamit nih mahasiswi ini. Ya, cantik orangnya, makanya saya ingat ceritanya. Gitu. Kalau enggak cantik enggak ingat biasanya. Lah iya kiai tetap manusia lah gitu lah. Biar ngaji hikam tahu lah mana barang bagus, mana produk gagal, ya kan? Kamu pikir saya matanya bener apa enggak lah? Saya enggak sebersih yang kamu bayangkan. Ya. Karena cantik ya, saya ingat. Dia tanya ke saya itu, ke beliau itu, Maulana besok saya izin enggak ngaji lagi. Kata guru saya, kenapa? Saya diingatkan sama banyak temen tuh nggak ada manfaatnya saya ngaji, malah merusak pengajian karena saya ini nggak nutup aurat. Kata guru saya, jangan, tetap ngaji. Lihat, tetap ngaji. Ya kenapa? Saya kan nggak nutup aurat. Lihat, kata guru saya, sekarang kan, kamu nggak nutup aurat itu kan sekarang. Tapi janji Allah, janji Rasul itu nyata. Apa janjinya Rasulullah? Hadis kamu kelas 1. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini lihat. Man salaka tariqan yaltamisu yatlubu fi tariqihi ilman. Kalau ada orang datang jauh-jauh melangkahkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, tidak digerakkan kecuali oleh semangat cari ilmu. Itu janji Rasulullah. Itu Allah mudahkan jalannya surga. Mafhumnya, orang yang rajin ke pengajian, itu masuk surga enggak? Masuk surga. Kalau masuk surga, berarti semuanya diberesin oleh Allah. Nah, tapi cari ilmunya sampai mati. Gitu loh. Karena belum tentu kan. Oh alhamdulillah. Yang cari ilmu dimudahkan jalannya. Pulang dari pengajian nyoret janda kamu man. Ya kan? Nggak bisa begitu. Iya kalau minggu depan datang ngaji lagi. Iya kalau kamu hidupnya itu dicatat min ahli ilmi. Dulu saya dapat cerita dari putranya Kiai Maimun. Kiai Maimun Zubair itu wasiat.
Ya. Orang itu disuruh ngapal Quran jangan pernah berhenti. Maka saat itu ada orang udah tua. Nih, kita ini punya pemahaman kalau sudah tua susah ngapal. Nih, ya. Nih, ini yang nggak percaya sama rahmat Allah, ya. Dipikir Allah tuh pas bandrol gitu ya. Kalau sudah tua enggak. Kata Mbah Mun itu, kata Kiai Maimun itu, jangan pernah berhenti belajar Quran dan menghafal Quran. Maka muridnya bilang, udah tua ini, enggak apa-apa. Nanti kalau dia mati, nih cara cerdas untuk husnul khotimah. Ya, ini kiat-kiat husnul khotimah. Iya, ini maaf ya, bukan berarti yang tua duluan mati, bukan. Tapi sunnatullahnya kan begitu. Kalau masih muda kan biasanya masih merasa aman. Kayaknya dia duluan lah. Kenapa? Dia lahirnya kan 60-an kan gitu. Gua kan masih 7, kan belum tentu gitu. Tapi sunnatullah, orang itu meninggal karena dimakan apa ini? Usia. Maka bayangin deh. Kalau orang itu misalnya udah 80 tahun, ya, tiba-tiba belajar Quran itu nggak pernah tahu tajwid, masya Allah, gurunya juga udah setengah putus asa itu, ya. Bagaimana disuruh mat lazim, mau napasnya harus Senin Kemis, ya. Iya kan, kita bisa bayangin itu, ini kol-kolah, ini salah-salah tenggor nyawanya yang keluar nanti kan begitu. Tapi ini kata Kiai Maimun, belajar walaupun sudah tua, kan tidak ada yang tahu. Tahu-tahu umur 85 tahun mati. Saat mati sedang tercatat sebagai kelompok yang belajar Al-Quran, sedang berusaha menghafal Al-Quran walaupun baru sampai inna a'toina. Tapi kan Allah tidak lihat ayatnya. Yang Allah lihat dia sedang apa? Sedang yas'a fi tilawatil Quran, fi qiraatihi, fi hifdhihi, fi fahmihi. Ini kan luar biasa. Maka yang di sini, kalau kita itu tidak bisa zikir yang sempurna, itu tetap saja lebih bagus kita tetap zikir yang garing. Ya, kata guru saya, kalau kamu tidak tutup aurat hari ini, tapi masih dekat dengan saya di pengajian, mungkin hari ini mengumbar auratmu. Mungkin hidayah itu kan tidak ada yang tahu kapan datang. Orang yang mau membunuh Rasulullah sekarang dimakamkan di samping makam Rasulullah. Orang yang tidak pernah minta hidayah, hidayah datang tanpa pernah ia sangka. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Tidak pernah minta hidayah, tapi hidayah datang. Musuh abadi Rasulullah, orang yang syadid, kejam sama kaum muslimin, itu menjadi Amirul Mukminin nanti, pengganti Sayyidina Abu Bakar yang terkenal dengan luas asihnya kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Itulah Sayyidina Umar. Maka jangan pernah tinggalkan itu semua. Kenapa? Nih lihat. Karena kalau lisanmu berzikir, lisan ini memberi apa ini? Dampak kepada hati. Nih, al-jawarih kata guru saya. Nih, al-jawarih itu indera manusia. Kuping, mata, ya, itu memberi dampak kepada hati. Contoh, dulu hidup kita sederhana karena nggak ada TikTok. Sekarang ada, saya pernah ke satu tempat, Pak, di ujung gunung, macet. Gimana nggak macet? Wong jalannya kecil, jalan desa. Tahu-tahu orang dari kota semuanya ke situ. Gara-gara apa? TikTokers. Gitu. Ada keindahan di bawah alam gunung Penanggungan. Ya, tempat dulu Majapahit berdiri. Yang generasi 90-an, kau masih ingat dengan sandiwara radio, ada namanya Arya Kamandanu. Nah, itu yang tua-tua, yang ketawa-ketawa berarti udah tua tuh ya. Karena anak sekarang enggak tahu Arya Kamandani. Itu sandiwara radio. Itu kan dulu kan enggak ada filmnya. Jadi kita dengar suaranya itu, imajinasinya tuh liar. Gitu. Membayangkan ganteng kayak apa, cantik kayak apa, indah kayak apa. Sekarang ada orang yang ke situ. Memang indah betul, Pak. Ya, dia foto doang.
indahnya alam Majapahit di atas gunung Penanggungan. Ya, itu kalau yang naik pesawat ke Surabaya, terus antri di Bandara Juanda nggak bisa landing, itu biasanya diputar tuh. Ke atasnya Gunung Penanggungan, Welirang, Anjasmoro, Arjuno, indah betul. Saya sering lihat dari pesawat, tapi saya nggak pernah tahu kalau masuk dari Mojokerto itu bisa sampai ke tempat keindahan. Itu kayak di Eropa, gunung-gunungnya ya, binatang-binatangnya, rumputnya indah karena nggak ada kampung, gitu. Begitu itu tahu satu, semua orang ke sana. Itu ketiga macam, jarang yang putar balik. Saya waktu itu diajak sama panitianya. Saya bilang, ini teman, Gus mau ke sana? Mau? Oh, nggak apa-apa Gus, kami anterin. Udah, pesawatnya saya robah. Mestinya saya habis subuh pulang, duhur aja lah kata saya. Besok habis sarapan, saya anterin saya. Siap. Toto macetnya luar biasa. Saya putar balik gitu. Begitu saya lihat di Garudanya saya masih bisa majukan penebalik. Yang lain gak ada yang balik. Karena waktu itu rapat banget, saya bilang, Pak nggak balik. Tanggung Pak. Hati saya itu penasaran untuk sampai ke sini. Kenapa hatinya penasaran? Karena ngelihat TikTok. Coba TikTok nggak ada kita mimpi kayak gitu. Sekarang orang beneran loh. Hotel itu penuh, gitu loh. Bukan tempat wisata hebat, bukan hari libur. Kenapa? Tukang review. Ini yang ketawa nih pelakunya. Iya, tahu tukang review. Dia ada hotel ini, dia masukkan, nanti orang komentar masuk gini, akun TikToknya banyak. Jadi apa ini? Lihat. Kita ini dulu kan nggak ngelihat gitu tuh. Gara-gara ngelihat itu, Masya Allah. Ya. Dulu, ini maaf ya, nggak bermaksud merendahkan apapun. Ya. Dulu saya sarungan itu, kalau di pesantren aman. Tapi ada satu circle pertemanan saya, itu yang nggak tahu sarung. Dan selalu menganggap remeh sarung. Gitu loh. Gara-gara BHS sekarang ada di medsos, itu semua kalah mental sama saya. Saya bilang, jasmu tuh copot, kata saya. Jasmu tuh tidak ada apa-apanya dengan BHS Masterpiece saya, kata saya. Dia tidak pernah tahu. Saya juga kan, yang penting kan dikasih, kan gitu kan. Kalau beli kan berat saya, tapi kalau dikasih, dia baru tahu ada sarung harganya berjuta-juta gitu. Saya bilang, kamu jangan merendahkan sarung saya. Semenjak itu, dulu ngatur saya. Gus bisa nggak kalau kesini pakai apa ini? Pakai celana begini-begini. Begitu tahu harga sarung saya, itu tidak berani lagi merendahkan saya. Kenapa? Bajumu copot dari atas sampai celana dalammu, kata saya, itu masih lebih mahal sarung saya. Gara-gara apa itu? Gara-gara masuk sini. Apa yang terjadi? Sekarang semua orang yang sarungan, itu cita-citanya pakai BHS. Gitu. Hebatnya lagi BHS-nya ini latar kabunna tobakon antobak. Nah gitu. Ada tobak yang warna hijau, ya kan? Ya ada tobak yang warna ini. Itu gara-gara itu. Lalu sekarang beda. Dulu cita-citanya orang yang rajin sholat itu khusyuk. Sekarang enggak lagi. Ya. Allahumma BHS kabul. Sekali-kali ya Allah sholat tahajud pakai BHS, sholat id. Itu gara-gara apa? Mata melihat. Gitu. Kalau dulu orang sarungan, itu mungkin doanya, ya Allah masukkan ke dalam hati saya rasa khusyuk. Berikan kepada saya ketenangan dalam sholat. Sekarang mulai tambahan. Ya, dan jangan lupa ya Allah, berikan kepada hambamu yang sholat ini sarung BHS. Gara-gara apa? Indra. Gara-gara apa Indra? Sekarang rumah makan itu. Kalau nggak direview, Allahumma gfir lahu. Ya, tapi ada rumah makan ramainya luar biasa. Sampai saya itu pernah loh tanya sama Fadil, Dil, ini rumah makan di mana? Kenapa Gus? Dia lihat di TikToknya, rame, masaknya kayak enak, mie, cabai, macam-macam. Itu saya jadi kepengen. Itu gara-gara saya ngeliat TikTok. Seandainya saya nggak ngeliat TikTok, nggak ada kepikiran ke situ. Ya, iya betul. Walaupun saya itu pengaruh nafsu tuh luar biasa. Kemarin saya mau ceramah ke Banyumas. Ceramahnya pagi. Di kampung banget. Saya lihat dari Google Map itu, Purwokerto situ 1,5 jam. Cilacap situ 1,5 jam. Saya bilang, saya mau nginep di Cilacap aja, kata saya. Kenapa? Gara-gara TikTok itu.
ada rumah makan yang saya belum pernah ke sana. Gitu loh. Saya suka sate kambing dengan kecap kampung. Orang Tegal itu kan hebat. Orang Tegal itu hebat. Masak daging itu enggak pakai bumbu. Coba sate Tegal itu. Kan satenya enggak dipakein apa-apa. Langsung dibakar aja. Tapi kecapnya memang enak. Nah saya kecap-kecap kampung tuh mulai hafal. Penasaran saya. Begitu makan sama Fadil, sama aja kata saya. Lihat. Tapi kita memaksakan diri ke sana. Gara-gara apa itu? Lihat. Gara-gara apa itu? Dengar. Maka yang kayak begini itu min tabiatil insan. Itu wataknya manusia. Kan cinta juga gitu. Kan dari mata turun ke hati. Jarang dari hati nyuruh mata tuh ya. Jarang. Yang ada mata dulu lihat. Ngelihat nih yang cewek nih. Ngelihat cowok ganteng. Duitnya banyak. Anak tunggal. Masya Allah. Mertua masuk ICU. Masya Allah. Lihat. Lihat nih. Saya mau tanya nih. Apa yang ada dalam hatinya? Allahumma ini ya Allah. Yang ganteng banyak. Tapi yang kaya enggak banyak. Yang kaya banyak. Tapi yang anak tunggal enggak banyak. Yang anak tunggal banyak. Tapi yang orang tua dua-duanya ICU, yang kata dokter tidak lama lagi akan almarhum. Cuma ini Allah. Allahumma ini. Begitu saya nikah dengan dia, semua harta kekayaannya saya balik nama buat saya. Lihat. Gara-gara apa? Mata. Mata. Hati itu jarang. Ya. Jujur kan. Nggak ada kan perempuan sekarang doa, ya Allah berikan saya suami yang soleh, titik itu ya. Iya kan? Ya, ayo, kalau bohong nggak dapat jodoh loh, ya kan? Bener kan? Nggak ada kan? Allahumma soleh, soleh itu perlu ya Allah. Tapi duit juga perlu ya Allah. Gitu. Ganteng itu perlu ya Allah. Tapi nyaman itu penting ya Allah. Iya kan? Makanya itu semua pakai apa? Pakai mata. Gitu. Jarang yang hatinya begitu dia buktikan itu jarang. Soleh. Dapat nih, ya. Tapi miskin. Kenapa yang ini ya Allah? Mungkin doa saya kurang lama. Coba lihat tuh. Udah ditunjukin sama Allah ini. Mungkin kurang lama doa saya. Belok dia mesti cari yang lain. Ya. Ini kata Ibnu Athaillah. La tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah. Kalaupun hati kita tidak bisa sama Allah, tapi yang paling penting dan paling utama, lisannya basahi. Makanya kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu kan sahabat. Jadi sahabat tuh pertanyaannya itu menguntungkan kita. Gitu. Sahabat tuh nanya, ya Rasulullah, laqad kathuratis syara'i'u. Syariat ini banyak banget sih. Ada ada sholatnya banyak. Fardu, sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah, banyak banget nih. Puasa banyak. Macam-macam ini syariat. Saya nggak bisa mengerjakan itu ya Rasulullah semuanya. Kata Nabi, yang pertama, yang fardu-fardu kerjain. Setelah itu nggak usah pikirin yang lain selama lisanmu basah an dzikrillah. Ingat dulu sama Allah. Kalau nanti sudah ingat sama Allah, hati kita itu lembut. Ya, sekarang tuh hati manusia itu kalau masih keras, itu kebangetan, Pak. Di Instagram itu ada sesuatu yang buat saya itu apa ya, pahalanya besar. Gak apa-apa, ini kemanusiaan. Kita bisa. Ya, Anda searching aja di TikTok, di Instagram, websitenya kitabisa.com. Itu bercerita kan tentang penderitaan orang. Ketika itu kita baca, kita lihat, kemudian kita ingat nih, padanannya. Maka dengan mudah banget, apalagi sekarang kan orang itu Masya Allah mengetuk hati itu mudah. Karena sedekahnya pakai kris. Ya kan? Ya, tinggal ustadz aja mau pada kris. Iya, teknologi itu bagus walaupun negatif. Negatifnya jadi susah sedekah. Jujur ya,
Saya itu kok kemana-mana sekarang nggak pernah bawa uang. Karena saya yakin kembalinya bawa uang. Itu masalahnya gitu. Jadi daripada saya bawa, udah saya nggak usah bawa uang. Selama di jalanan, sekarang Indonesia itu kan hebat. Makan bakso di pinggir jalan, itu bisa pakai kris. Jangan coba-coba di negara lain, nggak bisa. Ya, bisa. Tapi gara-gara itu, saya nggak pernah bawa uang sekarang. Jadi susah sedekah. Gitu. Kan kita kalau di jalanan tuh ada teman difabel, minta di lampu merah. Dulu kan kembalian tol dalam kota zaman saya ngaji ke Pak Hashim itu sama almarhum Pak Jinasir. Itu saya bilang nggak pakai kartu Ji, pakai uang. Kenapa? Begitu bayar 10.000, kembaliannya 2.500. Di pintu tol tuh ada orang minta sedekah, kita kasih. Ganti e-money, sedekahnya hilang. Kenapa? Merasa nggak punya uang kecil, tapi masih bisa uang besar. Sekarang uang besarnya nggak dibawa, gitu loh. Lah iya, saya pernah makan sama Fadil, panik. Karena di Jakarta biasa main makan aja di Jawa. Satu ketika saya makan sama dia. Mana makannya banyak lagi. Selesai makan harus bayar cash. Saya tanya sama Fadil, kamu punya cash Dil? Enggak bawa Gus katanya. Dia nggak bisa gesek, nggak bisa. M-banking nggak punya katanya. Terus ya harus kita bayar. Gimana caranya? Orang itu ngomong, ada Pak ATM 5 kilo. Kata saya. Saya bilang sama Fadil, udah bawa mobil ini, ngambil dulu Pak 5 kilo, balik lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa kredit. Bayangin nih. Jadi sekarang tuh sedekah itu, saya berharap fakir miskin tuh dikasih kris saja ya, gitu. Saya khawatir kamu man, habis subuh Jumat di Mampang, nanti kata panitianya, Ustadz punya kris nggak? Begitu punya kris di pecinya barcode tembak jauh sama panitia. Ya. Ini kalau kita lihat, ini gara-gara teknologi. Jadi teknologi itu kita bisa bayar pakai kris. Ketika kita ingat, ya Allah, ada kadang-kadang itu anak kecil. Saya membayangkan kalau itu anak saya. Begitu datang bayangan anak saya, itu dorongan itu lebih cepat loh sedekah. Ya, maka kenapa? Ada dalam hati saya, bagaimana itu kalau anak saya? Saya tidak punya kuasa untuk merubah takdir Allah. Tapi saya punya kuasa untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Wallah, dulu belajar mutalaah tuh. Kelas berapa tuh? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Kalau Anda ingin disayang oleh Allah, maka sayangilah sesama hamba Allah. Kalau kau menyayangi manusia, nanti Allah yang sayang pada manusia. Maka hati itu terdorong sedekah. Kalaupun kamu tidak seperti itu, nanti pahalanya dalam surga. Kalau kamu seperti itu, kamu katakan kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan anak keturunan saya seperti ini. Karena dulu orang yang seperti ini saya bantu. Maka kelak bantulah zuriyah saya, sebagaimana saya membantu zuriyah orang lain. Itu kalau kita lihat, dorongannya apa itu? Rasa. Maka mulut itu penting untuk selalu zikir kepada Allah. Lihat nih doanya. Fa'asa. Boleh jadi yang lisannya itu basah dengan zikirlah. Ayyar fa'aka. Allah nanti akan menaikkan kelasmu. Naik tingkatan. Min zikrin, dari zikir. Ma'awujudi ghaflatin. Yang zikir itu cuma mulutnya aja tanpa makna. Ini bahaya ini. Ya, tapi masih bagus. Apa-apa itu minimal maknanya tahu. Makanya kalau Ramadan, ya, kalau tidak hafal Quran, itu bagus loh. Pengurus masjid itu ngomong, nanti Ramadan ini malam pertama surah ini, ya jangan inna atau inna makulhu terus. Masalah ini pasangan dengan elektabilitas tertinggi se-Indonesia. Ya, misalnya nih mau naik kelas lah, ya. Malam pertama an-naba lah, amma yatasa'alun. Walaupun rakaat keduanya balik apa yang tadi, qul huwallahu ahad. Terus ini, tapi tulis. Lihat. Sekarang nulisnya. Amalkannya Ramadan yang akan datang. Sebelum sampai ke Ramadan itu, buka pengajian tafsir. Masya Allah. Di kampung itu, malam hari ini kita akan mulai pembacaan tafsir surah An-Naba. Nanti An-Naba'nya baca waktu Ramadan. Apa yang terjadi? Ketika imamnya baca, makmumnya ngerti, indah. Gitu.
Tapi kalau imamnya baca panjang, makmumnya nggak ngerti, rusak. Gitu. Iya kan? Makanya dulu orang tuh kalau sholat panjang-panjang, itu kalau saya dulu di Mesir itu ada musola kecil. Itu 1 rakaat betul-betul Al-Baqarah. Ya, itu beneran Al-Baqarah tuh 1 malam itu sholatnya kan cuma 8 rakaat ya. Itu 1 malam tuh bisa 10-12 juz. 1 malam. Jadi 3 malam tuh hatam, gitu loh. Jadi 1 Ramadan itu hatamannya berapa itu? 10 minimal 9 kali hatam. Itu panjang. Makmumnya jangan dipraktekkan langsung. Ini kadang-kadang kita niru imamnya doang, tapi nggak ngatur makmumnya. Akhirnya makmumnya pindah musola. Pengurus musolanya kaget. Gua datengin imam hafal Quran, kok makmumnya sedikit? Ya sedikit lah. Dulu makmumi imamnya itu bacaannya panjang, lebih dari 200 ayat. Imamnya Rasulullah. Makmumnya Sayyidina Abu Bakar. Lihat dulu nih, saya mau cari imam yang uswah sama Nabi. Ada. Tapi makmum yang uswahnya Abu Bakar sulit pakai tok. Sulit tok pakai tok. Ya, kalau sulit pakai fa itu masih cari ketemu, Pak. Ya, kalau nyari imam, ya makanya imam tuh ada syaratnya. Makmum nggak ada syaratnya. Kalau makmum pakai syarat, nggak ada makmumnya. Iya tak? Lihat, kita ini harus 2 gitu. Nah, jangan imamnya diberesin, tapi kitanya nggak ngeberesin diri, nggak siap. Kalau imamnya Rasulullah, makmumnya Sayyidina Abu Bakar. Di sana itu biasa, Pak. Memang dari awal Ramadan dulu itu makmumnya nggak banyak, 15 orang. Itu nanti ujung-ujungnya malam lebaran tinggal 10 orang, gitu loh. Biasa itu. Kenapa? Panjang. Tapi makmumnya hafal, makmumnya ngerti, imamnya baca, dia kayak ngaji, nonton film. Dia baca ayat ini, ingat waktu ngaji tafsir Ibnu Katsir. Dia baca ini, dia ingat kisah yang diceritakan gurunya di situ. Makanya di sini ya, zikir itu mudah-mudahan kalau lisannya basah, nanti naik kelas nih. Ya, kayak kita tuh, kalau sering ngelihat di TikTok, itu kan hatinya ngomong, Allahumma mampu, Allahumma kaya. Ya. Nih, semakin didorong Allahumma kaya, Allahumma mampu, dia ngomong sama otaknya, cari kerjaan. Ya. Jangan jadi guru honorer, ya kan? Gajinya lama. Kerja di MBG, ya kan? Gajinya UMR, timbang nyuci-nyuci doang, ya kan? Tapi gajinya lancar. Itu kan bisikan dari mana itu? Hati. Paham, Bapak? Jadi di sini kalau kita lihat di sini nih, bahwa Ibnu Athaillah tuh ngajarin orang tuh kalau mau jadi wali ada tingkatannya. Kita ini zikir mau langsung khusyuk nggak bisa. Mulutnya ajarin dulu. Nanti mulut yang terajar ini teriak, kupingnya denger nih. Allah. Oh, punya mana Allah? Ini kan Allah. Begitu Allah ma'a wujudi ghaflah ila zikrin ma'a wujudi yaqdah. Mulai otaknya ini bilang, kenapa Tuhan itu Allah? Kenapa uzkurullah? Nanti kata Rasulullah tidak akan datang hari kiamat kecuali di muka bumi ini tinggal anak keturunan Luqa ibni Luqa. Kenapa? Ini nggak bisa zikir Allah. Otaknya mikir itu. Kenapa Allah ya? Kenapa Allah? Ya, misalnya nih, nggak saya terangin semuanya. Kalau ingin saya terangin semuanya, undang saya di rumahnya man, ya kan? Ya. Allah itu kan lafaz. Otak tuh bilang tidak ada nama apapun dan siapapun itu sesempurna nama Allah. Nama Allah itu hurufnya dipretelin satu persatu, itu tetap kembali kepada Allah. Gitu loh. Namanya Ahmad, bagus nih nama Nabi. Tapi A-nya hilang, bingung bacanya. Gimana bacanya? Ya kan? Tahu-tahu ada ham, gimana bacanya? Gitu loh. Muhammad M-nya hilang, nggak enak. Disingkat juga nggak enak. Jangan tersinggung ya.
Kan ada orang tuh, namanya bagus Muhammad, panggilannya Mamat. Itu ada, saya baru tahu tuh ada orang minta nama sama saya. Gus, anak saya lahir nih Gus, kasih nama. Saya bilang ya tunggu 3 hari. Ngasih nama itu kan enggak boleh sembarangan. Harus zikir dulu, istikharah dulu. 3 hari saya sudah wiritan. Saya kasih nama, ditolak. Ya, santri sekarang, santri Samik Nawa pikir-pikir. Memang murid Protestan semua sekarang ini. Protes. Saya udah capek-capek. Udah Masya Allah udah dibacain sholawat. Saya kirim ke dia. Dan gak 1, 3, tiga-tiganya ditolak. Kenapa? Ada Muhammadnya semua Gus. Loh, kan nama Nabi. Tahu Gus itu nama Nabi. Tapi budaya di kampung saya. Kalau ada orang depannya namanya Muhammad. Nama belakangnya itu Mahjub. Kalau Faro itu nggak disebut. Mana Hajbul Hirman lagi hilang dari ingatan. Yang diingat depannya doang. Kan bagus Muhammad. Itu masalahnya. Semua Muhammad. Itu iqlal wal ibdalnya di kampung saya. Soro Mamat katanya. Jadi saya nggak enak kalau anak saya nanti kecil dipanggil Mamat. Saya ganti. Ya udah Mahmud. Apalagi Gus. Mahmud jadi Mehmet. Katanya astagfirullahaladzim. Kata saya. Jadi ya pokoknya kalau bisa Gus dihilangkan dari 2 itu ya. Itu kan berarti bukan nolak nama Nabi kan. Tapi dia nggak mungkin mengajarkan orang sekampungnya itu supaya jangan dia nggak bisa. Akhirnya jangan itu deh Gus, cari yang lain. Lihat Allah nggak gitu. Alifnya buang, lillahi. Allahnya Allahu nurus samawati. Allahu la ilaha illa huwa. Alifnya buang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lam yang pertama buang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lamnya buang. Qul huwallahu ahad. Hatinya ngomong, iya ya, ini yang maha sempurna. Kalaupun saya tidak tahu, minimal secara lafaz ini sempurna. Zikir dia. Allah, 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 Allah. Seiring bertambahnya nanti, kata Ibnu Athaillah, wa min zikrin ma'awujudi yakdhotin. Sudah paham nih. Jadi yakdhoh ini karena waktunya tidak panjang. Yakdhoh dalam terminologi sufi itu yakdhotul akli. Jadi kalau yang tadi itu kita katakan ghaflah, itu ghaflatul lisan wal akli wal qalbi. Ini cuma ngomong tanpa makna. Dia ngomong juga nggak tahu apa. Gitu. Tapi yang kedua naik tingkat nih. Namanya yakdhoh. Yakdhoh tuh hidayatul ilmi. Nih, Anda ngaji tahajud tuh istimewa. Paham nih? Oh iya ya, tahajud itu istimewa. Itu Anda dapat hidayah. Tapi namanya hidayatul ilmi, pengetahuan teoritis. Nanti ada ini hidayah yang khusus. Makanya dulu ya orang Indonesia itu kalau selesai ceramah, billahi taufik wal hidayah. Diambil sama Muhammadiyah. NU nggak mau kalah. Ya, karena wabillahi taufik wal hidayah itu jadi benchmarknya Orde Baru zaman Pak Harto, wa ala ali wasabihi itu semua Golkar, MUI semua merasa bedanya kita nih yang NU dengan mereka apa? Ngarang. Wallahul muwaffiq. Nah, yang paling mahal dalam hidup itu bukan hidayah, tapi taufiknya. Ada orang dapat hidayah teoritis, tahu sholat tahajud, tapi belum tentu sholat. Ada orang tahu dahsyatnya sedekah, tapi tetap pelit, gitu loh. Nah, untuk dia tahu dahsyatnya sedekah dan mau bersedekah, dia butuh yang terakhir namanya taufik. Nah, di sini ya, jadi yakdhoh itu baru yakdhoh unsur jawarih. Lisannya Allah tahu. Akalnya tadi ngaji sama saya, itu lafaz yang paling sempurna. Nanti kalau sudah biasa begini nih, tahu ngaji, rajin, baca tafsir, baca hadis, ngaji ihya, semua ilmu keislaman ini, modal dasar teori pengetahuan, Anda kuasai, maka nanti naik kelas tuh. Wa min zikrin ma'awujudi khudur. Nih, sudah paham dia. Ila zikrin ma'awujudi ghaibah. Ini keren banget. Orang nanti naik kelas lagi. Kalau sudah tingkatan ini, dahsyat dia. Kenapa? Yakdhohnya itu qalb. Begitu menyebut nama Allah, lupa semua.
Dia sakit, menderita. Tapi ingat, yang mendatangkan sakit itu pada hakikatnya siapa? Allah. Maka dia lihat, ini Allah. Kalau sudah Allah yang maha sempurna, maka sakit saya itu sebetulnya dalam bingkai apa itu? Rahmat Allah. Kalau saya tidak pernah sakit, jangan-jangan jadi Firaun. Ya Firaun tuh tidak pernah sakit. Tapi bukan berarti gua kok nggak sakit ya, jangan-jangan gua Firaun. Ya maksudnya gini loh, ya nggak sakit sombong gitu. Nggak sakit Firaun, makanya ngaku Tuhan kan, karena nggak pernah sakit, nggak pernah kerokan, ya, nggak pernah, nggak ada. Masa Firaun kerokan ya kan? Firaun kemana? Masuk angin, kerokan, nggak bisa lah. Lagi kok vertigo, masa Firaun vertigo? Enggak, sehat, gara-gara sehat sempurna, lupa kalau dia adalah orang yang terbatas. Jadi kita itu kalau sedang kayak begitu, itu jangan bangga-bangga diri. Gitu. Ingat di sini, itu datangnya dari Allah. Ya. Saya pernah, kapan ya? Lebaran. Saya seumur-umur naik pesawat tuh sekali merasa gentar betul. Kenapa? Pertama cuacanya buruk, muter di atas Surabaya. Kan Surabaya itu kota yang biasa, kalau naik pesawat di atas India, Kolombo, itu pesawat sebesar apapun, atau di atas kayak di Atlantik misalnya, mau ke Amerika, itu goyang kayak apa wajar. Karena anginnya kencang, jemaah umroh tuh paham. Jadi kalau terbang dari Jakarta ke Jeddah, itu nanti setelah 4 jam, itu biar cuacanya sebagus apapun, itu pesawat pasti ada turbulence. Mungkin kecil, mungkin moderat, mungkin begini-begini. Kenapa? Kondisi pertemuan angin di India itu begitu. Tapi Surabaya itu kan enggak. Saya naik dengan sekeluarga sama istri saya, sama anak saya. Naik. Begitu mau terbang kali pertama, itu Garuda itu balik ke landasan. Karena ada kerusakan. Tapi kami tidak usah turun. Dalam 40 menit diperbaiki. Saya lihat 40 menit ini diperbaiki, tapi tidak ada. Padahal mesin nyala kan. Ini BBM-nya nggak ditambahin afturnya. Setelah 1 jam terbang. Begitu mau masuk Surabaya, pilotnya bilang, kondisi buruk, maka kita berputar-putar. Itu sudah terbang dari Jakarta 45 menit. Muter-muternya hampir 2 jam. Muter-muter. Cuaca tidak kunjung baik. Maka saya kepikiran, ini afturnya cukup nggak kata saya. Itu kan gambling. Saya sering baca investigasi kecelakaan. Itu karena pilot salah hitung. Dia berharap setelah 2 jam cuaca di Surabaya membaik, maka bahan bakarnya cukup untuk nganter ke Surabaya. Padahal boleh jadi menara pengawas sudah menawarkan untuk mendarat ke Denpasar misalnya, atau balik ke Jakarta dengan kondisi minyak yang cukup. Bisa jadi radar bilang setelah 1,5 jam cuaca ini akan apa? Membaik. Tapi Allah kan yang kuasa, ternyata nggak membaik. Maka diputuskan saat itu kita akan segera mendarat di Bandara Juanda, kencangkan tali pinggang, tidak ada yang berdiri, bahkan pramugari itu pun hanya memberi isyarat dia tidak berdiri. Saya bilang ini serius kata saya. Maka saya lihat, saya merasa itu, ini udah harusnya dekat dari landasan, tapi landasan nggak kelihatan. Dibanting-banting karena awannya itu kayak kayak kapas skincare masih baru tuh, ya masih tebal banget gitu. Pura-pura saya berpikir, saya ingat di situ. Tapi bagian dari rahmat Allah kata saya. Diuji kayak begini, sekeluarga kata saya. Jadi kalau mati bersama, tidak ada yang janda, tidak ada yang yatim, tidak ada yang duda kata saya. Betapa sempurnanya Allah menyayangi saya. Lihat, saya tidak pernah berburuk sangka. Ini penting. Ya, ketika seperti itu bawaannya itu senang aja. Tidak ada rasa kemudian Allah itu maha apa itu sempurna gitu loh. Ya, pernah sekali di Bekasi, yang ngundang tuh ibu-ibu. Saya dari Surabaya. Guncangannya keras banget. Kemarin tuh pokoknya dari puasa sampai Syawal. Itu naik pesawat tuh nggak ada enaknya. Anginnya kenceng, awannya tebel. Saya mau mendarat tuh di Soekarno-Hatta. Ya sudah kelihatan banget Bekasi Barat itu. Dari atas, ini Bekasi. Sebentar lagi Ancol kata saya. Sampai. Tiba-tiba udaranya berubah. Pilot tuh bilang gini.
kita akan memindahkan pendaratan ke Bandara Raden Intan di Bandar Lampung. Saya bilang, enggak apa-apa sih, ya. Paling di sana setengah jam kita akan balik ke Jakarta. Apa yang terjadi? Dia nggak jadi ke Lampung, muter-muter di Laut Jawa tuh, di atas Pulau Seribu. Sama kayak di Surabaya, cuman saya sendiri kali ini, gitu loh. Begitu puter-puter di Pulau Seribu, dia bilang kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Guncangan itu keras. Saya di situ merasa, ya Allah, ini dahsyat kata saya. Tapi saya ingat Allah, ya Allah, Engkau ingin mengajarkan saya bertawassul bukan dengan orang hebat. Saya ngomong gini di pesawat. Ya Allah, jangan jatuh pesawat ini, jangan mati saya, ya Allah. Kenapa? Ibu-ibu di Bekasi nunggu saya, ya Allah, mau ngaji hikam katanya, ya Allah, tolong ya Allah. Saya tahu yang mau datang itu ibu-ibu polos. Tapi saya yakin ya Allah, di tengah-tengah ibu-ibu yang polos itu, ada hati yang bersih ingin menuntut ilmu. Ada doa yang tulus untuk saya datang ke sana. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan doa saya, kabulkanlah doa ibu itu. Itu hati saya itu tenang. Begitu brak di pesawat itu, saya bilang enggak apa-apa. Ada doanya ibu-ibu di Bekasi. Lihat nih. Hudur saya. Allah ingin mengajarkan kamu jangan sombong. Lihat, kamu jangan sombong. Bahwa yang membuatmu tetap hidup sekarang, itu bukan hizib nasormu. Gitu. Yang membuatmu tetap hidup sekarang, itu bukan hafalan Quran yang ada di kepalamu. Tapi prasangka baik masyarakat kepadamu. Lihat. Oh, itu namanya sudah ghaibah. Melepaskan keagungan diri, lebur menjadi rahmat Allah. Nih, Anda tidak usah bilang, apa besok saya bisa begitu? Jangankan Anda, saya aja nggak yakin kalau saya bisa kayak begitu. Tapi sejarah masa lalu itu bilang ada yang kayak gitu. Sayyidina Bilal gitu. Kan nggak pernah ngeluh, nggak ada kayak, nggak ada itu. Ketiga, masya Allah, dibakar itu, dikasih arang menyala di atas batu, di bawah terik matahari Mekah yang panas. Bilalnya ngomong apa? Ahadun ahad. Bahkan nggak inget tuh. Ya, kita tadi masih ingat. Ya arhamar rahimin. Masih begitu kan? Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Ya Allah, banyak. Bilal nggak inget itu. Cuman ingatnya ahadun ahad. Hanya kepadamu ya Allah tawajuh saya. Antal ahad, antal ahad. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ketika beliau diapakan itu? Waqta adabihi. Itu namanya ghaibah. Bisa nggak begitu? Tergantung hatinya. Makanya dulu ya, perasaan kayak gitu yang ditanamkan oleh para ulama. Dulu ada alim besar. Nanti Anda carilah di mana itu di Google. Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ini alim besar, kelak jadi sufi besar, lahir di kota Sostar di Iran sekarang. Itu beliau itu jadi orang sufi zuhud luar biasa. Itu kisahnya menarik. Di masa balita. Balita itu kecil lah ya. Anak yatim. Karena anak yatim kan tidak punya bapak. Maka harus ada sosok siapa itu? Bapak. Nih, sosok bapak itu ya bisa kawin lagi. Bisa tidak kawin lagi, ini tidak kawin lagi. Maka sama ibunya. Itu dititipkan ke adik laki-lakinya. Om, paman. Kalau bahasa Arabnya kholun. Karena dari ibu. Arab tuh dirinci. Kalau amun itu dari bapak. Kalau dari ibu namanya kholun. Kalau perempuan jadi kholatun. Jadi ada ammi, ada kholi. Ada ammati, ada kholati. Ini kholnya. Adik laki-laki ibunya. Namanya Muhammad bin Siwar. Ini bukan ulama besar. Tapi orang yang istiqomah, taat kepada Allah. Maka anak kecil ini, dari kecil, itu ngelihat pengganti ayahnya pada siapa itu? Pamannya. Pamannya itu ibadah, tenang, hidupnya itu ya tenang.
Jalan kesandung batu, alhamdulillah. Ya kan? Jalan dapat bakso, wa syukrulillah. Gitu. Pokoknya hidupnya itu tenang banget. Maka anak ini dari kecil itu ngelihat wajah pamannya itu adem. Tahu adem? Ya, kita ini kadang-kadang, saya kalau masuk ke pesantren tua, saya kemarin ke Tebu Ireng itu. Saya merasa, kenapa ya? Setiap masuk pesantren tua tuh kok bawaannya adem. Karena pesantren ini dibangun dengan doa orang-orang soleh dulu. Dibangun dengan keikhlasan. Kan gak ada kiai dulu itu bikin panitia penerimaan santri baru itu gak ada. Ya, terus pasang target, terus promo, santri saya sekarang dulu nggak ada. Tulus saja, dia datang. Maka begitu masuk tuh rasanya apa itu? Adem. Kenapa? Di situ ada barokah. Kan kita ketemu sama orang pinter tapi nggak adem. Kita ngobrol sama dia, pinter nih, tapi nggak adem. Ada orang kadang-kadang jarang ngomong, tapi ngelihat dan bersama dengan orang ini, hati itu rasanya adem, damai. Ngelihat mukanya aja adem, kan ada orang, kalau kita lihat mukanya kayak ngajak berantem aja kan gitu kan, tapi ini adem gitu. Ini kata Abdul Mu'asahal, paman ini luar biasa. Maka ketika besar nih, ya sudah mulai masuk usia yang mengerti. Dia bilang gini, karena tidur sama pamannya sholat diajak, tapi nggak diajak sholat. Gitu. Ya anak kecil kan, paman sholat dulu ya. Apa itu sholat paman? Ya sekarang sholat itu kita mengingat Allah, kita gitu aja. Maka si anak tuh bilang gini, paman, saya pengen seperti paman. Ajak saya paman. Sholat yang malam tuh yang mau sampai subuh, saya mau tidur, paman masih sholat. Saya bangun tidur, paman masih sholat. Gitu kan. Kalau kita bangun dari tidur, orang udah sholat semua. Orang udah sholat semua, subuh, baru kita bangun. Ini, saya bangun, paman sholat. Ajak paman, ajarin paman. Enggak, kata pamannya. Enggak usah sholat, nah. Kau masih kecil, masih umur 5 tahun. Ngapain paman? Paman kasih bacaan ya. Bangun tidur baca, keluar rumah baca, masuk rumah baca, mau tidur baca, di tengah-tengah main baca. Pokoknya ada waktu baca. Apa paman? Gampang. Ini tarekat biasanya ngajarin gini dulu nih. Allahuma'i, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya. Ada yang pisah, ada yang pendek. Allah sama kepada domir kita semua. Allahuma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Ada yang merubah Allahu syahidun alayya. Itu 2 redaksi saya pernah dengar dari guru-guru saya. Kata pamannya, enggak usah nak. Kamu ngomong aja dalam hatimu, zikir mulutmu tuh tiap hari. Apa paman? Enggak panjang-panjang gitu kan enggak. Anak 5 tahun diajak sholat tasbih. Ya Allah, kakinya merasa pempas sudah basah masih tasbihan aja kan. Kamu suci anak ya, kalau nanti kamu belum pipis, masih bersih, ngomong nak. Allahuma'i. Allah tuh selalu bersama saya. Allahu nadhiri. Allah tuh maha melihat. Ya, nggak ada la yakhfa alaihi khafiyah. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Allahu syahidi. Allah tuh menyaksikan apa yang saya perbuat. Baca ini ya nak. Kata anaknya, kata pak ponakannya. Berapa kali paman? 3 aja. Ya, 3 kamu hayatin. Allahuma'i. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah selalu bersama saya. Allahu nadhiri, Allah melihat saya. Allahu syahidun alayya, Allah juga menyaksikan saya. La ta'khuduhu sinatun wala naum, innaka labir mirsad. Kamu itu ada dalam radar, dalam pantauan, kemanapun, dimanapun, sampai kapanpun. Selama kamu hidup, selama kamu ada di dunia, selama kamu menjadi hamba, maka selama itu pula Allah akan selalu menyaksikanmu. Baca itu ya, Dok. Seminggu lancar. Biasa anak-anak minta nambah. Paman, udah lancar paman. Apalagi paman? Enggak usah kata pamannya. Itu aja. Tapi saya udah bisa paman. Ya udah kau udah bisa, itu aja. Sedikit tapi istiqomah.
Kata Muhammad, kata Abdullah, 3 tahun saya baca itu. Setelah 3 tahun, datang lagi. Paman, tambahin lagi paman. Apa? Enggak usah. Kalau kamu bisa 3, sekarang baca 7. Kamu kalau begitu sama saya, enggak jadi datang lagi. Kayaknya emang dia enggak punya wirid lagi. Iya kan? Iya kan? Ada orang, itu jeleknya manusia. Merasa bahwa rahmat Allah itu hanya akan datang dengan narasi yang berbeda. Dengan panjang dan pendeknya doa. Padahal doa itu, zikir itu yang paling utama kata guru saya, itu hati kepada siapa itu? Allah. Maka kata pamannya Muhammad bin Siwar, sekarang 7 ya kan? 7. Sampai kapan? Bayangin, sampai tamyiz. Gitu loh. Sampai saya menjadi orang mumayyiz, saya datang lagi ke paman saya. Paman, sudah bisa paman. Kata pamannya, kalau bisa mulai besok baca 9 kali. Begitu saya istiqomah sampai saya balik, saya datang ke paman saya. Paman, apalagi? Tidak usah, man. Banyak kan baca itu? Kalau kamu bisa membaca itu dengan hatimu, dengan seluruh jiwa ragamu. Kalau sekarang hatimu merasa membaca Allahumma, jarimu tuh terasa. Allahumma, semua anggota tubuhmu itu sudah bertawajuh kepada Allahumma, cukup. Apa kata Sahal bin Abdullah? Semenjak itu, saya tidak pernah melakukan apapun kecuali dibangun dengan unsur tauhid. Ketika saya mengajar, ketika saya bersantren, ketika saya mencari ilmu, itu semuanya sudah tertanam dalam diri jiwa saya bahwa ketika saya belajar itu bukan untuk saya mendapat gelar akademis. Saya belajar itu karena perintah Allah. Apakah nanti saya jadi kiai, apakah saya bermanfaat, itu bukan urusan saya. Urusan saya belajar yang benar, membersihkan hati. Ketika saya mencari rezeki, beda loh. Cari uang dengan dapat uang itu beda. Kita itu cuma disuruh mikirin cari uang. Bukan disuruh memikirkan dapat. Nah, kita itu mikirnya dapatnya. Gitu loh. Enggak. Yang Allah suruh carinya. Bukan dapatnya. Makanya, di sini kata Sahal, semenjak itu hati saya seperti paman saya. Itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi, penutup pengajian hari ini, Allah itu berbeda dengan Alfamart. Ya, Allah itu berbeda dengan Indomaret. Allah itu berbeda dengan kita. Kita hanya menerima transaksi kalau menggunakan uang yang asli. Uang yang tidak asli, uang yang kotor saja. Kita nggak mau kok. Ya, coba, Anda dikasih uang 100.000 kumuh, pasti store tunai ke bank. Saya aja begitu. Ya, saya kalau punya uang banyak, tapi uangnya ini uang la haula wala quwata, ini nggak tasurun nadhirin. Itu saya kumpulin, saya bilang sama istri saya, store tunai, kenapa? Nggak enak ngelihatnya, kata saya. Kata istri saya, apa kan sama aja, ini 1 juta. Nggak enak, kata saya ngelihatnya. Ini sudah, ya Allah, kadang-kadang kan uang yang sampai ke saya itu sudah hijrah puluhan kali itu. Sudah ke Habasyah, ke Madinah, ya kan? Sudah ke tukang ikan, tambal ban, ujungnya ke saya, gitu. Nah, nggak enak itu. Kita nggak mau kan nerima yang kayak gitu. Tapi Allah, zikir yang palsu, tidak di sini dan tidak di sini, hanya di sini, itu Allah terima. Itu rahmatnya Allah. Jangan bilang, saya belum bisa ikhlas pak, jadi nggak usah sholat. Saya belum, kalau kamu nggak sholat, kapan tahu ikhlasnya? Gitu. Saya belum nggak bisa sedekah pak. Emang kenapa? Saya belum belajar ikhlas pak. Kapan kamu bisa tahu kamu ikhlas kalau nggak pernah sedekah? Jadi nggak ada orang tasawuf tuh terus nggak puasa. Sufi itu nggak itu, sufi KW, ya kan? Kalau sufi yang benar itu syariat menjadi wi'a, menjadi cangkang daripada nanti tarekat yang menghantarkan kita kepada ilmu yang namanya hakikat. Jadi mulai sekarang kebaikan itu kayak kita dulu ngaji di Darur Rahman. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Kebaikan sekecil apapun itu jangan pernah kita remehkan. Karena boleh jadi dari kebaikan yang kecil ini itu akan melahirkan
kebaikan yang lebih besar dan nanti akan Allah sampaikan kepada kesempurnaan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita tanamkan, langkah kaki yang kita gerakkan hari ini ke masjid ini, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari para ulama kita dulu, itu menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga mereka yang mencintai kita, menjaga mereka yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini dan kelak dihantarkan untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.